Mas, ya ini kan sudah ditunjuk sejak tanggal Ya. 8 Juli begitu ya Mas. Kemudian juga 8 Juli? sudah ditunjuk sama sebelumnya maksudnya Enggak. sebelum Oh, kan baru semalam. baru semalam. Mas, ini juga Bu, apakah nanti juga tetap akan berkoordinasi dengan Bu Nanik untuk tetap melanjutkan program-program yang memang sudah? Ya, saya kira kan Bu Nani apapun kan punya pengalaman sebagai wakil ketua, sebagai wakil kepala dan juga kepala. Begitu saya kira masukan pasti kita dengarkan, termasuk juga kita mendengarkan dari semua pihak tentu saja ya. Kita tidak menafikan bahwa memang ada persoalan, bahkan ada pelanggaran, kita juga tahu itu dan kita menyesalkan itu, sehingga kita ingin mendengarkan masukan ya yang konstruktif tentu saja dari berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah dari Bu Nani. Dan tentu saja yang paling harus saya dengar duluan adalah asesmen internal seperti apa. Ada 2 wakil saya, rencananya nanti ada Bu Arum dan Pak Trenggono beserta seluruh jajaran. Tentu saja ini kan kerja tim ya, bukan berarti saya sendiri yang harus beresin semua. Ini kan kerja tim, tidak ada superman, tapi yang ada adalah super tim gitu. Mas, artinya untuk posisi Wamentan, Mas? Ya, posisi Wamentan ini kosong Mas atau seperti itu? Berdasarkan kami jujur saja maksudnya tidak punya kompetensi untuk kemudian posisi Wamentan seperti apa, tapi kalau kita dengarkan pernyataan Pak Mensesnek tadi siang bahwa posisi Wamentan saat ini saya tinggalkan, artinya kosong. Jadi bukan kemudian saya merangkap jabatan, ya saya kira ini perlu untuk digarisbawahi. Kemudian gantinya siapa dan lain-lain tentu saja ini hak prerogatif dari Pak Presiden. Gitu. Mas, Bu Nani ini sebagai Dewan Pengawas, ini koordinasinya seperti apa? Kami lagi fokus dulu, kita fokus pelantikan ya, kemudian fokus koordinasi yang ada. Intinya kami siap untuk koordinasi dengan siapapun. Ya. Mas, ini kan BGN dan Kementan disebut juga saling topang, saling dukung. Iya, pasti. Transisinya apa diharapkan akan smooth atau seperti apa, Mas? Saya kira tidak transisi ya, karena memang kami di Kementan kan memang kami sejak awal, bahkan sejak kepalanya Pak Dadan dulu ya, dengan pengurus yang lama sekalipun kan kita koordinasi. Karena memang saya selalu mengatakan bahwa MBG makan beris gratis ini kan seperti apa ya, Pac-Man ya, dia emerging market ya, dia punya satu besaran konsumsi yang cukup besar. Nah tentu saja, dan kita sudah antisipasi kan. Salah satunya kan misalnya di Kementan, ini cerita Kementan dulu ya, itu misalnya kita respon dengan bagaimana defisit telur ayam ya, itu di daerah-daerah di luar Jawa khususnya, kemudian direspon dengan rencana investasi Danantara yang Kementan ikut terlibat di situ di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Setenil. Jadi saya kira Kementan dan terus kita termasuk, saya kira Kementan dan petani ini orang yang happy ya, karena dulu kita sering lihat ada mandi susu lah, ada orang buang-buang wortel, buang-buang apa. Nah saat ini kan sampai sejauh ini alhamdulillah kan itu tidak terjadi. Kalau memang ada 1-2 permasalahan kita bereskan lah. Saya kira fokusnya adalah kita selesaikan persoalan, karena memang tugas pemerintah adalah mencari persoalan, kemudian kita mencari jawabannya, mencari solusinya, yang kemudian solusinya itu bisa berdampak baik untuk seluruh masyarakat bangsa dan negara kita. Oke? Terima kasih. Ada teman-teman persiapannya. OTW keluar. Apa anjir? Gue lagi. Oke. Dan pemirsa, yang Anda saksikan tadi, Sudaryono resmi ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional BGN menggantikan Nani Sudaryanti Deyang, dan pelantikan rencananya akan dilakukan di sore hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, pemirsa, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Kausar Prabowo dari Istana Negara. Bobi, Anda mendengar baik suara kami di studio? Ada Alka di studio? Halo? Ya, Bobi, seperti apa persiapan jelang pelantikan Sudaryono oleh Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan pada sore hari ini di Istana? Ya, kalau dengan pada sore, benar betul pada sore ini sekitar pukul 3 sore, Presiden Prabowo Subianto akan melantik
Sudaryono menjadi kepala badan untuk menggantikan Nanit SD yang sudah mengundurkan diri. Dan mengenai informasi ini juga sudah disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi tadi siang, yang menyampaikan bahwa nantinya Sudaryono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian akan bergeser menjadi Kepala BGN. Sedangkan terkait dengan posisi Wamentan, Prasetyo menyampaikan Presiden Prabowo Subianto saat ini belum menentukan siapa sosok yang akan menduduki atau menggantikan Sudaryono untuk menjadi Wamentan. Dan tadi Prasetyo menyampaikan terkait dengan salah satu alasan penunjukan Sudaryono untuk menjadi Kepala BGN ini terkait dengan keterkaitan antara saat ini jabatannya Wamentan dengan BGN ini dinilai relevan dan ada hubungannya begitu. Dan tadi Sudaryono juga sudah tiba sekitar pukul 14.35 di halaman Istana Merdeka. Dan tadi Sudaryono menyampaikan bahwa pihaknya akan siap untuk berkoordinasi dengan jajaran Wakil Kepala BGN, yaitu ada Agustina Arumsari dan juga ada Trenggono, di mana koordinasi ini dibutuhkan oleh Sudaryono untuk memastikan program-program yang selama ini sudah berjalan di BGN akan terus berlanjut begitu. Dan pihaknya juga memastikan akan siap berkoordinasi dengan jajarannya untuk memastikan tidak ada persoalan ke depannya begitu. Dan tadi juga Sudaryono memastikan bahwa BGN dan Wamentan juga memiliki keterkaitan sehingga ia menilai tidak ada hal atau gap yang nanti ke depan akan terjadi karena ia menilai ada kaitannya, utamanya terkait dengan distribusi telur yang tadi di-highlight oleh Sudaryono yang dipastikan akan menambah koordinasi antara BGN dengan juga Kementerian Pertanian untuk memastikan bahwa kedepannya untuk telur ini menjadi salah satu komoditas yang diutamakan dalam program MBG. Dan tadi Prasetyo juga menyampaikan terkait dengan alasan Prabowo memilih Sudaryono. Selain dengan backgroundnya Wamentan, Sudaryono dinilai oleh Prabowo sudah lama mengikuti Presiden Prabowo Subianto dan juga sudah lama mengikuti Presiden Prabowo Subianto ini untuk merancang program MBG. Artinya dengan pergantian kepala BGN ini diharapkan program MBG ini ke depan akan sesuai dengan cita Presiden Prabowo Subianto ke depannya. Sehingga meskipun ada pergantian kepala, harapannya program MBG ini dapat terus berjalan sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto begitu. Dan terkait dengan Nanit SD yang ini mundur juga disampaikan melalui akun Facebooknya. Nanit menyampaikan bahwa mundurnya dari kursi kepala BGN ini karena ia ingin fokus untuk mengobati penyakit jantung dan sehingga ia akan berobat ke luar negeri. Namun demikian, Nanik menyampaikan dalam akun Facebooknya, meskipun ia harus berobat ke luar negeri bukan berarti tidak mempedulikan kondisi kesehatan atau pelayanan kesehatan di dalam negeri. Ia hanya ingin mencari opsi kedua untuk berobat ke luar negeri begitu. Dan Nanik juga menegaskan bahwa selama 1,5 bulan ia memimpin BGN sudah ada sejumlah gebrakan reformasi yang sudah dilakukan oleh Nanik di tubuh BGN begitu. Mengingat memang Nanik ini dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto di tengah kondisi kepemimpinan BGN yang sempat terguncang gitu. Ketika Presiden Prabowo Subianto mencopot kepala BGN sebelumnya itu Dadan Hindayana karena tersandung kasus korupsi, utamanya terkait dengan jual beli titik SPPG begitu. Dan memang kinerja Nanik ini juga sudah lama diapresiasi oleh Presiden Prabowo Subianto selama ia menjadi wakil kepala BGN sebelum ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan. Dan ini Nanik ini memiliki rekam jejak yang sangat baik, bahkan Nanik ini sering terjun langsung untuk melihat atau mengecek SPPG yang dinilai melanggar juknis. Seperti ada SPPG yang didirikan dekat dengan kandang hewan, ini juga menjadi sorotan oleh Nanik selama ia menjadi wakil kepala BGN begitu. Dan ketika ia ditunjuk menjadi kepala BGN, Nanik juga semakin gencar untuk mensidak dapur-dapur SPPG yang dinilai tidak sesuai dengan juknis. Selama 1 bulan kepemimpinannya, ia telah melakukan sidak sebanyak 27.000 SPPG
di mana ada beberapa SPPG yang ditemukan tidak sesuai dengan juknis yang ada begitu. Dan selain itu juga ia sudah melakukan refocusing dalam penerimaan manfaat dari MBG ini, di mana sebelumnya memang Nanik menegaskan bahwa ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto ke depannya untuk jumlah penerima manfaat ini dapat diefisiensikan dan difokuskan untuk desil 7 ke bawah, sehingga untuk desil 8 hingga 10 ke depannya akan ditiadakan program MBG, karena hal ini untuk memastikan program MBG ini tetap tepat sasaran. Dan selain itu juga kehadiran Nanik juga terakhir kali terlihat di istana pada Senin lalu saat menghadiri sidang kabinet paripurna. Dalam kesempatan itu Nanik juga terlihat menggunakan jaket berwarna putih, dan memang menurut informasi yang beredar kondisi Nanik juga sudah menurun saat menghadiri sidang kabinet paripurna. Dan memang juga momentum tersebut juga sudah diunggah oleh Nanik saat ia mengundurkan diri dalam akun Facebooknya. Ada beberapa foto saat itu Nanik tengah berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto, dan momen itu terjadi setelah sidang kabinet. Artinya memang terakhir kali Nanik terlihat di publik ini pada Senin lalu saat menghadiri sidang kabinet. Dan memang terkait dengan program MBG ini, memang belakangan Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumpulkan sejumlah jajarannya untuk agar ada perubahan dalam program MBG ke depannya, utamanya agar program MBG ini tepat sasaran. Dari mulai adanya memfokuskan penerimaan manfaat yang nanti ke depan tidak lagi pada desil 8 ke atas, melainkan untuk desil 8 ke bawah. Dan selain itu juga Presiden mengingatkan agar program MBG ini dapat diperluas hingga ke wilayah 3T begitu. Dan juga Nanik sempat menyampaikan bahwa ke depan program MBG ini harus dimasifkan, utamanya untuk 3B, yaitu untuk balita, ibu menyusui, dan juga ibu hamil. Dan memang rekam jejak Nanik ini selama di kepemimpinan MBG ini juga cukup baik. Beberapa kali disinggung oleh Presiden dan dapat apresiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto karena ketegasannya mensidak SPPG yang dinilai bermasalah begitu. Dan terkait dengan kepemimpinan Sudaryono ini juga Mensesnek kami ulangi kembali bahwa adanya keterkaitan antara Kementan dan juga BGN ini menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sudaryono menjadi kepala BGN, sehingga kedepannya adanya korelasi dengan sektor pertanian dan program MBG kedepannya ini menjadi kesamaan, sehingga harapannya bahwa program MBG ini dapat tetap berjalan sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat gitu. Dan selain itu juga dalam unggahan Facebooknya, Nanik juga menyampaikan dan menegaskan bahwa program MBG ini bukanlah program politis, melainkan program nyata yang untuk mengintervensi kebutuhan gizi untuk masyarakat. Dan ia menekankan bahwa saat ini sudah ada sekitar 62 juta penerima manfaat. Dan kedepannya memang saat ini pimpinan BGN tengah melakukan upaya pembenahan agar program MBG ini dapat tepat sasaran. Dan memang sebelum Nanik mengundurkan diri, ia telah melakukan perombakan besar-besaran di tubuh BGN, utamanya mengganti eselon 1 dengan background sektor Kemenkes, kemudian ada dari Kemendagri, Kemenq, BPKP, dan Kejaksaan, di mana langkah baru ini dilakukan Nanik untuk memastikan tidak ada lagi upaya-upaya atau penyelewengan dalam tubuh BGN, sehingga kedepannya program MBG yang akan dijalankan oleh BGN ini dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan juga jauh dari intervensi pihak-pihak yang memang ingin melakukan tindak pidana korupsi begitu. Dan Nanik juga menyampaikan dengan mundurnya ini ia bukan berarti akan meninggalkan atau tidak lagi terlibat dalam program MBG. Ia juga sudah diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas. Di mana memang Ketua Dewan Pengawas ini baru, dan tadi juga disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, memang dalam program MBG yang dijalankan oleh BGN ini harus ada Dewan Pengawas untuk memastikan kelangsungan
program MBG yang dilakukan oleh BGN ini. Sehingga ia menyampaikan meskipun ia sudah mundur dari kursi kepala BGN, ia sudah diminta oleh Presiden Prabowo Subianto tetap untuk terlibat dalam program MBG, namun menjadi kepala Dewan Pengawas. Dan itu juga Nanik menegaskan bahwa yang nantinya akan dipilih sebagai kepala BGN ini ia sebut sebagai adik, sehingga ia memiliki kedekatan batin juga. Selain Sudaryono ini memiliki kedekatan dalam bidang kinerja antara Kementan dan juga BGN, Nanik juga sudah mengakui bahwa Sudaryono ini dan dirinya juga sudah memiliki kedekatan batin, sehingga nantinya ke depan Nanik memastikan akan melakukan atau memberikan masukan kepada Sudaryono ketika dibutuhkan masukan, dan Nanik juga memberikan selentingan bahwa ia tidak segan-segan akan menjewer penggantinya apabila tidak menjalankan amanah dari rakyat secara baik begitu. Dan selain itu juga mengenai pengunduran Nanik ini juga sudah direspon oleh asisten Presiden Prabowo Subianto yaitu Dirgayusa, yang menyampaikan bahwa sudah banyak program-program yang dijalankan oleh Nanik selama 1,5 bulan kepemimpinannya begitu. Dan Dirgayusa ini juga mengaku mengenal dekat dengan Nanik, dan mengenai rekam jejak ini emang Dirgayusa juga sudah menyampaikan ada beberapa rekam jejak yang sudah ditinggalkan oleh Nanik sebagai warisan dalam program MBG ini, seperti evaluasi 28.000 titik SPPG, kemudian ada sebanyak 3.000 dapur yang sudah diberikan klasifikasi A, B, dan C, ini berdasarkan kualitasnya, sehingga ini menjadi mempermudah ke depannya bagi BGN untuk mengevaluasi SPPG yang memang belum memenuhi syarat. Dan ada juga ekspansi dapur. Ini juga terkait dengan ekspansi dapur di wilayah 3T. Memang menjadi salah satu poin perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya perbaikan tubuh BGN ini. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar program MBG ke depan ini dapat disalurkan secara masif di program 3T begitu. Dan mengenai sekolah juga sudah di-highlight oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa ia ke depan ingin agar program MBG ini dapat tepat sasaran, dan Nanik juga menyampaikan bahwa ia akan memastikan bahwa program MBG ini akan disalurkan untuk siswa-siswi dengan desil di bawah 7 begitu. Dan ada juga perombakan eselon 1 yang sudah sempat tadi saya sampaikan bahwa sebelum Nanik mengundurkan diri dari kursi kepala BGN, ia juga sudah melakukan upaya perbaikan di internal birokrasi BGN untuk memastikan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga ia pun melakukan upaya bersih-bersih di tubuh eselon BGN begitu. Dan ia menyampaikan bahwa Nanik masih dibutuhkan, menurut Dirgayusa ini masih dibutuhkan untuk perbaikan program MBG ke depannya. Demikian Alka, kembali ke studio. Rencana pelantikan Sudaryono di Istana sore hari ini, apakah ada menteri atau pejabat tinggi negara lainnya yang turun dijadwalkan dilantik hari ini, sore ini? Ya, Alka dan juga pemirsa, emang tadi Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa selain Sudaryono yang akan dilantik sebagai kepala BGN, juga ada beberapa nama yang memang sudah beredar di lingkungan awak media Istana, di mana memang sebelumnya Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan ada pelantikan Gubernur Universitas Republik Indonesia, di mana namanya yang beredar adalah Wakil Menteri Pertahanan sekarang, yaitu Doni Hermawan, yang nantinya akan menjadi Gubernur URI gitu. Di mana tadi Prasetyo menyampaikan bahwa URI atau Universitas Republik Indonesia ini merupakan sekolah baru yang dikhususkan agar ke depan Presiden Prabowo Subianto dapat fokus dalam bidang pendidikan begitu. Sehingga memang beberapa kali Presiden Prabowo Subianto menekankan upaya perbaikan sumber daya manusia dalam sektor pendidikan. Demikian Alka. Baik, terima kasih. Melaporkan langsung dari Istana, dan kami akan terus menunggu informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, berikut kita saksikan bagaimana pernyataan Sudaryono dari Istana terkait dengan pelantikan beliau yang nanti dijadwalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya semalam sudah setelah Bu Nani mengundurkan diri karena alasan kesehatan, kemudian saya sudah dihubungi oleh
oleh Mensesnek ya bahwa ada kemungkinan gitu tadi malam saya akan ditunjuk menggantikan Bu Nani. Kemudian pagi tadi saya ditelepon Pak Seskap, Pak Teddy, dan mengkonfirmasi bahwa hari ini saya akan dilantik secara resmi untuk menggantikan Bu Nani. Sekali lagi yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan, dan kita doakan Bu Nani lekas berobat, lekas sehat, lekas pulih, bergas waras, enak gitu ya. Dan hari ini saya memenuhi kewajiban itu untuk kemudian mengemban amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mas, ya ini kan sudah ditunjuk sejak tanggal Ya. 8 Juli begitu ya Mas. Kemudian juga 8 Juli? Sudah ditunjuk sama sebelumnya maksudnya Enggak. sebelum Oh, kan baru semalam. baru semalam. Mas, ini juga Bu, apakah nanti juga tetap akan berkoordinasi dengan Bu Nanik untuk tetap melanjutkan program-program yang memang sudah? Ya, saya kira kan Bu Nani apapun kan punya pengalaman sebagai wakil ketua, sebagai wakil kepala dan juga kepala. Begitu saya kira masukan pasti kita dengarkan, termasuk juga kita mendengarkan dari semua pihak tentu saja ya. Kita tidak menafikan bahwa memang ada persoalan, bahkan ada pelanggaran, kita juga tahu itu dan kita menyesalkan itu, sehingga kita ingin mendengarkan masukan ya yang konstruktif tentu saja dari berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah dari Bu Nani. Dan tentu saja yang paling harus saya dengar duluan adalah asesmen internal seperti apa. Ada 2 wakil saya, rencananya nanti ada Bu Arum dan Pak Trenggono beserta seluruh jajaran. Tentu saja ini kan kerja tim ya, bukan berarti saya sendiri yang harus beresin semua. Ini kan kerja tim, tidak ada superman, tapi yang ada adalah super tim gitu. Mas, artinya Untuk posisi Wamentan, Mas? ya posisi Wamentan ini kosong Mas atau seperti itu? Berdasarkan kami jujur saja maksudnya tidak punya kompetensi untuk kemudian posisi Wamentan seperti apa, tapi kalau kita dengarkan pernyataan Pak Mensesnek tadi siang bahwa posisi Wamentan saat ini saya tinggalkan, artinya kosong, jadi bukan kemudian saya merangkap jabatan, ya saya kira ini perlu untuk digarisbawahi. Kemudian gantinya siapa dan lain-lain tentu saja ini hak prerogatif dari Pak Presiden gitu. Mas, Bu Nani ini sebagai Dewan Pengawas, ini koordinasinya seperti apa? Kami lagi fokus dulu, kita fokus pelantikan ya, kemudian fokus koordinasi yang ada. Intinya kami siap untuk koordinasi dengan siapapun. Ya. Oke. Mas, selama ini kan DGN dan Kementan disebut juga saling topang, saling Oh iya, dukung. pasti. Transisinya apa diharapkan akan smooth atau seperti apa, Mas? Saya kira tidak transisi ya, karena memang kami di Kementan kan memang kami sejak awal, bahkan sejak kepalanya Pak Dadan dulu ya, dengan pengurus yang lama sekalipun kan kita koordinasi, karena memang kita selalu mengatakan bahwa MBG makan beris gratis ini kan seperti apa ya, Pac-Man ya, dia emerging market ya, dia punya satu besaran konsumsi yang cukup besar. Nah tentu saja, dan kita sudah antisipasi kan, salah satunya kan misalnya di Kementan, ini cerita Kementan dulu ya, itu misalnya kita respon dengan bagaimana defisit telur ayam ya, kemudian itu di daerah-daerah di luar Jawa khususnya, kemudian direspon dengan rencana investasi dan antara yang Kementan ikut terlibat di situ di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Setanian. Jadi saya kira Kementan dan terus kita termasuk, saya kira Kementan dan petani ini orang yang happy ya, karena dulu kita sering lihat ada mandi susu lah, ada orang buang-buang wortel, buang-buang apa. Nah saat ini kan sampai sejauh ini alhamdulillah kan itu tidak terjadi. Kalau memang ada 1-2 permasalahan kita bereskan lah. Saya kira fokusnya adalah kita selesaikan persoalan, karena memang tugas pemerintah adalah mencari persoalan, kemudian kita mencari jawabannya, mencari solusinya, yang kemudian solusinya itu bisa berdampak baik untuk seluruh masyarakat bangsa dan negara kita. Oke? Terima kasih. Pemirsa Breaking News Metro TV akan kembali untuk Anda usai jeda berikut, tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.